Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Tuhan yang masjid khairiyah bersama Martin, Tuhan guru kita, guru saya Ustaz Bukhari, Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai taklim ini membahas tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil mujibil muslim. Menjelaskan tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Mandi sendiri itu secara bahasa adalah mengalirnya air. Kalau dalam bahasa Arab guslun. Kalau secara terminologi syariah, maka mandi itu adalah saya ala jamil badan biniatin maksusun. Jadi mengalirnya air ke seluruh badan itu dengan niat yang khusus yang sudah ditetapkan oleh syariat. Walladzi yujibul ghusla sitatu asya. Yang mewajibkan mandi itu ada 6. Yang mewajibkan kita mandi, kita nyebutnya biasa mandi besar atau jinabat, itu ada 6. Salah satu tashtariku fiha rijal wan nisa. Yang 3 itu bisa dialami oleh seorang lelaki, juga bisa dialami oleh seorang perempuan. Yang 3 itu apa saja? Wahya iltiqaul khitanaini. Yang pertama adalah bertemunya 2 khitan. Maksudnya itu bahasa kinayah saja, Pak. Maksudnya berhubungan intim. Berhubungan intim. Dan bahasanya lebih sopan lagi. Terus istilah orang Arab itu iltiqaul khitanaini. Ketika ada 2 persunatan bertemu gitu. Nah, maka orang yang melakukan itu meskipun mohon maaf nggak keluar sperma itu disebut junub. Nah, kemudian yang berikutnya yang bisa dialami oleh lelaki dan perempuan adalah wa inzalul mani, keluar sperma meskipun sedikit, meskipun warnanya umpamanya merah kayak darah, entah apa penyebabnya, atau lagi dalam keadaan terjaga begini atau tidur syahwat ataupun tidak, maka ketika keluar sperma itu wajib mandi. Wa minal mustarab diantaranya yang dialami lelaki dan perempuan itu adalah wal mautu, mati. Ya, lelaki yang mati, perempuan yang mati. Jadi 3 itu. Berhubungan intim, keluar sperma, kemudian mati. Itu wajib mandi. Kecuali orang yang mati syahid. Syahidnya yang syahid yang dunia akhirat. Jadi syahid itu ada 3. Ada syahid dunia akhirat, itu syahid yang orang yang mati berperang dalam membela agama Allah. Gitu. Melawannya jelas, lawannya orang kafir, muslim yang mau menghancurkan Islam. Kalau dia yang mati itu nggak usah dimandiin, sedarah-darahnya dihukum.
dibungkus di benda. Ada syahid dunia namanya. Syahid dunia itu orang yang berperang, tapi tujuannya bukan karena Allah, gitu. Karena supaya ya di riak gitu, supaya dipuji orang dan lain sebagainya. Nah, ini masalah hati kita. Jadi syahid dunia. Yang ketiga syahid akhirat. Syahid akhirat itu dirawat sama seperti orang normal. Orang yang meninggal ya dikafani, ya dimandikan, dikuburkan dan disolat. Hanya saja dia mendapatkan pahala anugerah teramat besar di sisi Allah. Di antara orang syahid akhirat itu ya perempuan yang mati melahirkan. Saya sempat diprotes sama jemaah, Pak Ustadz bahasanya kasar banget, mati. Enggak, memang bahasa Quran ini mati. Iya, mati. Saya yang mati. Maka Bapak Ibu kalau sholat tuh inna sholati wa nusuki wa mahyaya lah mati. Itu enggak wa meninggal, enggak. Jadi, memang mati. Bahasa Quran itu mati, ya mau mati. Ya wa meninggal malah kedengarannya aneh kan ya. Iya. Jadi ya wa mati. Jadi perempuan yang mati karena melahirkan itu syahid akhirat. Orang yang mati karena terbakar, tenggelam, gitu. Kemudian terdolimi. Ya banyak lah contoh-contoh yang syahid akhirat. Yang ketiga, wasalah satun tahtas subihan nisa. Yang ketiga itu khusus dialami perempuan. Wahya al-haid, yaitu haid. Ini perempuan doang yang alami. Kalau orang kampung bilang men, bukan haid. Itu haid itu darah yang keluar dari seorang perempuan. Itu kalau sudah berusia minimal dia haid. Kalau fikih 9 tahun. 9 tahun itu kelas berapa Pak? Kalau SD? Kelas 3 ya? Kelas 3. Itu tuh kalau sekolahnya naik kali ya. Sekolahnya naik. Jangan dulu malah sekolah deh, setelah kagak naik, ada yang 2 tahun kagak naik. Karena mau naik aja Pak ya. Gitu. Jadi 9 tahun itu haid. Haid itu minimal yaumun wa laila, sehari semalam. Durasinya. Umumnya itu seminggu, maksimalnya 15 hari. 15 hari. Jadi sebulan sekali perempuan itu mesti ada itunya. Nah, jarak suci gitu antara 2 haid itu juga minimal 15 hari. Ya, itu yang bisa ngitung ibu-ibu lah ya, yang biasa gitu. Kalau bapak-bapak yang telaten gitu udah ini haid apa bukan. Kalau dikalkulasi ternyata biasanya kan putus-putus Bu ya. Putus-putus juga ada yang gak lancar gitu. Terutama yang perempuan yang baru-baru haid itu gejalanya ya. Dan ada yang sakit gitu. Sakit, darahnya sampai agak-agak hitam. Namanya darah yang qawi kalau fikih darah yang qawi. Dan itu sakit, keluar sakit. Ya, makanya perempuan kalau lagi haid begitu itu emosinya juga gak stabil. Ada marah-marah gak jelas gitu. Iya, itu perempuan. Dan yang kedua yang dialami khusus perempuan, lelaki itu enggak, adalah wan nifas. Itu darah yang keluar setelah melahirkan. Itu wajib mandi, pasti wajib mandi. Jika ulama ditanya kenapa wajib mandi, ya darah nifas. Dia minimal itu 1 tetes. Umumnya itu 40 hari. 40 hari umumnya 40 hari, berarti sebulan lebih. Maksimal 60 hari. 60 hari. Jadi ya 2 bulan. Itu keluar darah. Makanya gitu, jangan macam-macam sama ibu, jangan macam-macam.
Jadi beliau luar biasa. Coba bapak-bapak atau lihatin kalau istrinya lagi kelahiran, serem, emang serem, serem. Itu yang tatoan yang badannya gede. Kalau melihat saya bareng sama orang apa ya, yang lapangan apa itu, rawa semut. Nah, yang tahu nama kampungnya, Kampung Bulan, terus bakti sana, terus bakti. Itu ya jagoan lah pokoknya, jagoan. Hostel orang itu istrinya lahiran bareng sama istrinya. Itu istrinya lahiran, dia malah keluar mojok rokok. Bang gak nungguin, aku berani saya. Itu yang sekeren itu, begitu ya karena ya jadi jenis macam-macam sama ibu ya. Saya ingat sekali Muldoko, menteri apa itu Pak? Menteri apa itu ya? Kalau sekarang ada acara di Langitan, dia jadi sambutan apa pembicara, saya lupa itu. Dia bilang begini, saya ini bisa begini bukan karena saya pinter atau bagaimana, tapi saya setiap malam tuh mendengarin ibu saya doa buat saya. Jadi benar. Itu kalau ibu udah doa itu nembus langit. Ya, jadi macam-macam nih. Kalau proses melahirkannya kayak gitu kan. Melahirkannya sakit, terusnya lipas. Dan yang ketiga itu wal wiladah. Ya, setelah melahirkan itu. Jadi setelah melahirkan itu ada mandi wiladah, lipas. Nah, itu yang apa namanya? Meskipun melahirkan itu umpamanya apa keguguran, kalau bahasa medisnya apa ya, keguguran nggak jadi bayi itu sama apa ya, sama ya, keguguran ini tetap wajibnya mandi, yaitu 6 yang mewajibkan mandi, 3 dialami laki perempuan, saya ulangi, berhubungan intim, keluar sperma, kemudian yang ketiga mati. Yang khusus perempuan itu juga ada 3. Yang pertama adalah apa namanya haid, yang kedua nifas, yang ketiga wiladah. Jadi semuanya ada 6. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.